lagi ya. Nah, sarapan ada lagi? Ada. Jangan lupa kalau pagi sarapan. Sebelum di sekolah kita sarapan sedikit biar sampai di sekolah untuk belajar kita lebih fokus, baru tidak keroncongan. Karena kayak istirahat nanti setengah 11 kan, lama kan? Nah, makanya di rumah sarapan sebelum belajar. Jadi hari ini kita bertemu lagi dalam mata pelajaran matematika. Kalau pada pertemuan sebelumnya kemarin kita belajar tentang apa? Kenapa? Perbandingan senilai. Itu hari ini kita lanjutkan dengan perbandingan berbalik nilai. Lawannya daripada perbandingan senilai. Sebelumnya Bapak ingin mengecek kehadiran dulu. Siapa yang tidak hadir hari ini? Apa? Oke. Ya, semoga kawan kita yang sakit dan ibu yang tidak hadir hari ini juga untuk permasalahannya kalau akan bisa hadir ya. Kalau bilang kawan yang tidak hadir, selanjutnya kalau memang nggak ada halangan suruh hadir juga kan sekolah ya. Yang banyak kali dibuat. Kemudian sebelum kami mengarah kali ini, mari sama-sama kita berdoa dulu. Semoga apa yang kita belajar ini menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita. Coba berdoa, bikin doa. Perbandingan berbalik nilai, Bapak ingin tahu dulu perbandingan tentang perbandingan nilai yang sudah kita pelajari kemarin ya. Jangan anak Bapak jangan lupa lagi yang kemarin ya kan. Kita lagi hari ini yang kemarin lupa, sama aja kan. Perbandingan senilai, apa yang dikatakan dengan perbandingan nilai? Siapa yang bisa jawab? Siapa? Lihat. Jika salah satu variabelnya naik, salah satu variabelnya ikut naik. Ada lagi yang mau dinamakan? Ada lagi yang mau dinamakan? Komponen naik, maka komponen yang satu lagi ikut naik. Kemudian kalau turun? Kalau komponen yang satu turun, maka komponen yang satu lagi ikut naik. Ya, berarti seperti yang disampaikan oleh Ilhan tadi, kemudian ditambahkan oleh si Sabila Nisha. Berarti pada perbandingan senilai kemarin, jika salah satu unsur yang namanya perbandingan itu, kalau satu nggak mungkin ya kita bandingkan kan? Misalnya si Nur Syuhada Putri sendiri ya bisa dibandingkan, bisa nggak? Nah, yang bisa dibandingkan itu harus ada minimal 2. Ya kan? Kesimpulannya tadi menurut yang disampaikan Lihan sama si Sabila, apabila salah satu unsur ataupun komponen ataupun variabel boleh, komponen boleh, harga boleh, ini enggak ya? Nah, jika salah satu variabelnya naik, maka variabel satu lagi juga ikut naik. Jika salah satu variabel turun, variabel yang satu lagi juga ikut turun. Contoh kemarin ada buka kasih video kan? Ada kan? Nah, begitu juga pada yang kemarin. Misalnya hari ini penumpangnya penuh 15 orang, si supir dapat uangnya juga sebanyak penumpang. Kalau besok penumpangnya yang menurun, tidak sepi, ya kan turun. Berarti si supir juga penghasilannya juga menurun. Seperti itu ya kan ya, perbandingan senilai. Kalau di hari ini kita lanjutkan, kalau ini sudah masih ingat, kita lanjutkan dengan perbandingan berbalik nilai. Sebelum kita lanjutkan ke perbandingan berbalik nilai, kita lihat dulu kompetensi dasarnya. Kompetensi dasar untuk perbandingan berbalik nilai dengan perbandingan senilai sama kayak kemarin, yaitu membedakan perbandingan senilai.
dan berbalik nilai dengan menggunakan tabel data, grafik, dan persamaan. Kemudian dalam permainan nilai kita ada buat tabel ya. Ada masih ingat? Masih ingat ya? Nah, kemudian ada buat grafik. Ada masih ingat? Ya, ini pada perbandingan nilai juga nanti ada tabel, juga ada grafik, ada bentuk persamaannya seperti ini juga ini. Ini menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan perbandingan nilai dan perbandingan berbalik nilai. Ini bertanya, berdiskusi dan sebagainya. Jadi kalian akan tahu bagaimana konsep yang dikatakan konsep perbandingan berbalik nilai. Kemudian tujuan pembelajaran hari ini ya, melalui tayangan video dan PPT yang ditampilkan, siswa dapat mengingat permasalahan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian melalui diskusi kelompok juga, siswa dapat menguraikan perbandingan membaca dengan menggunakan tabel data, grafik, dan persamaan dengan benar. Hai semua. Dapat menentukan kadar pupuk, menentukan untuk perjalanan terdekat. Banyak bahan yang diperlukan untuk masak. Banyak sekali manfaat perbandingan dalam kehidupan sehari-hari. Kita buat air minum juga ternyata perbandingannya enggak? Misalnya satu gelas air berapa sendok? Itu perbandingannya. Dan nanti 2 sendok gula untuk 1 gelas air. Kalian tambah air lagi nanti. Menjadi 2 gelas air. Sementara gula enggak kalian tambah. Kok kata saya masih manis saja airnya? Ya, jadi banyak sekali manfaat perbandingan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, kita lanjutkan. Perbandingan berbalik nilai. Coba perhatikan ini. Ini diilustrasikan dalam membuat suatu rumah. Dalam membuat rumah, ini pertama berapa orang bekerja? 4. Waktunya? Berarti 4 orang dibanding dengan 6 bulan. Ini perbandingan berbalik nilai. Coba lihat di sini. Orangnya sudah jadi berapa? 8 ya. Dari pertama 4 berarti sudah jadi 8. Berapa orang ditambah? 4. Berarti bulannya? 3 bulan. Berapa bulan berkurang? 3. Karena kan orangnya juga ditambah. Kita lihat menyatakan permasalahan perbandingan nilai dalam tabel dan grafik. Ini contoh tabelnya. Tabel ini kan tabel memanjang kan? Tidak, nanti kalau kalian temukan di mana saja ada tabelnya, nggak mesti seperti ini. Ada juga tabel model ke bawah. Misalnya gini, ditulis nanti tabelnya ini waktu. Boleh juga memanjang ke bawah ini. Nggak mesti ke samping seperti ini. Ya, bisa dipahami ya? Bisa ya? Nah, sama juga. Tabel seperti ini dengan tabel seperti ini sama. Nah, langkah-langkah kita belajar ini, berdiskusi hari ini menggunakan metode PBL, Problem Based Learning. Yaitu yang pertama nanti Bapak akan membagikan kalian dalam kelompok. Kemudian dalam kelompok nanti Bapak bagi LKPD, Bapak bimbing, yang tidak mengerti ditanyakan, nanti didiskusikan bersama teman-teman. Yang tidak mengerti nanti bisa ditanyakan. Kemudian mengembangkan dan menyajikan hasil. Nah, setelah selesai nanti kita seperti biasa yaitu presentasi. Kalian presentasi nanti Bapak akan evaluasi apakah yang sudah kalian sampaikan itu tepat atau belum tepat. Kalau belum tepat nanti Bapak yang akan meluruskannya. Jadi hari ini Bapak berikan dulu kalian dalam kelompok seperti yang sudah Bapak tentukan kelompoknya. Silakan duduk menurut kelompok masing-masing.
halaman berapa? Halaman berapa? Ya. Sebelum Bapak bagikan LKPD ini sebagai motivasi. Coba dilihat, ada pertanyaan pemantik yang di depan. Gambar apa yang Bapak dilihat di depan? Gambar sapi, lembu, lumo ya. Seorang petani mempunyai persediaan makanan untuk 40 ekor lembu selama 15 hari. Jika petani itu membeli 10 ekor lembu lagi, berapa hari persediaan makanan akan habis? Jerami itu dibawa pulang ke rumah, dibikin satu tempat, dimasukkan itu ya, penuh ya. Kadang tahannya sampai berbulan-bulan, ya enggak? Jika lembu itu ditambah 10 ekor lagi, jadi berapa lembunya? Jadi berapa ekor lembunya? 50. Apakah cukup? Jerami itu tahan 15 hari seperti tadi? Tidak, ya kan? Karena kenapa? Karena lembunya sudah bertambah. Jadi makanannya tadi, jerami tadi, tahannya tidak sampai 15 hari lagi. Nah, jadi nanti itu terjawab setelah kalian mempelajari LKPD. Makanya semua penilaian nanti dalam kalian menilai kelompok, Bapak akan menilai yang pertama, menilai sikap aktif dalam pembelajaran, kemudian sikap kerjasama dalam kegiatan kelompok, dan sikap toleran terhadap konteks pemecahan masalah yang berbeda dan kreatif. Kemudian setelah selesai menyelesaikan kegiatan diskusi kelompok, nanti akan Bapak bagikan tugas individu. Soalnya Bapak ingin melihat kemampuan kalian tentang yang kita pelajari hari ini. Dan penilaian keterampilan itu Bapak melihat nanti kalian saat mengerjakan LKPD, waktu kalian isi tabel, juga waktu kalian membuat grafik. Jadi Bapak bagi LKPD-nya. Jangan waktu 30 menit, ini jam 9:10. Jadi
Silakan kelompok ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok A akan menjelaskan hasil pertemuan. Saya Fasalia dari nama Mardiana Asyifa dan aktivitas 1. Memahami konsep perbandingan kebalikan. Untuk menempuh jarak dari Maluku ke Banda Aceh dengan menggunakan model Anda, Pak Jeffrey memerlukan waktu 6 jam dengan kecepatan rata-rata 40 km per jam. Berapa waktu yang dibutuhkan Pak Jeffrey untuk menempuh jarak itu jika dengan kecepatan 60 km per jam? Waktu menuju ke Banda Aceh juga dengan menggunakan mobil yang sama, dan jika kecepatan 60 maka waktu yang dibutuhkan 4 jam. Jika kecepatan 80 waktu yang dibutuhkan 3 jam. Jika kecepatan matematika dalam permasalahan terkait dengan perbandingan berbalik nilai. Kesimpulan apa yang dapat kalian sampaikan pada hasil penyelesaian tugas di atas? Jika salah satu variabelnya naik, maka otomatis variabel yang satu lagi akan menurun. Begitu juga sebaliknya. Rumus yang untuk mencarinya yaitu X1 per X2 sama dengan Y2 per Y1. Y1 per Y2 gimana? Y2. Ada yang sana? Sekian presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Anwar. Mempresentasikan konsep secara minyak. Aktivitas 1. Memahami konsep perbandingan Jeffrey memerlukan berapa lama waktu yang dibutuhkan kepada Pak Jeffrey dan wow. Hasil dimasuk jika dari penambahan Untuk kecepatan. I1 per I2 sama dengan I2 per I1. IQ. Ada yang menjaga? Ada, kalau ada tidak apa itu kelompok 2. Makasih. Kami akhirnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 4 ya. Kelompok 4. Jangan kelompok 4. Kalau sudah menemukan model perbandingan, berarti kita bisa menjawab ini. Apa? Siapa yang bisa kira-kira? Perbandingan ini sudah ada kan? Sudah dapat kan semua kan? Kelompok ini sudah dapat. X1 per Y2 sama dengan Y2 per Y1 per ini. P1 per P2 sama dengan I2 per sana dia. Ya, kelompok ini apa namanya? Ya, tapi sama yang baik. Sampai Z. Sama kayak ini. Kalau kemarin ini kan A1 per waktu perpandingan nilai, A1 per A2 sama dengan B1 per B2. Jadi sekarang kalau berbalik nilai ini berbalik ya. Ini ke atas ya. Jadi kita jawab soal ini, kata yang sudah bisa, silakan. Ini saya ubah. Berapa? 15. Sama dengan 40 kali. Berarti berapa hari habisnya? Makin cepat lagi habis ya. Terima kasih buat ada perhitungan buat Anda. Jadi yang tadi sudah dijawab. Apa namanya bentuk matematika ini? Kira-kira kalau kalian akan untuk menyelesaikan permasalahan ini, permasalahan bukan ini saja, banyak contoh-contoh yang lain lagi. Tetap kita gunakan bentuk seperti ini. Ya, seperti yang sudah kalian tuliskan tadi di KPD tadi. Kalau yang perbandingan senilai ini. Jadi kesimpulan hari ini berdasarkan yang sudah dipresentasikan oleh kawan-kawan tadi, kalau pada perbandingan berbanding nilai, jika satu variabel yang berkurang, maka
kalian. Nanti Bapak periksa, nanti pertemuan selanjutnya ini akan Bapak bagikan kembali ya untuk kalian ya. Sekarang kita akan refleksikan pembelajaran kita hari ini. Bagaimana komentarmu tentang pembelajaran ini? Jadi, kami lain semua sangat menyenangkan. Terima kasih atas refleksinya hari ini. Semoga pembelajaran kita ke depan lebih menyenangkan lagi. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan melanjutkan pendalaman pengetahuan tentang perbandingan nilai dan perbandingan nilai. Jadi kita akan untuk pertemuan selanjutnya kita mencoba jawab beberapa soal lagi agar lebih paham lagi tentang perbandingan nilai dan perbandingan berbalik nilai. Pesan moral Bapak hari ini, emosi. Jika kawan kalian sudah emosi,